Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Darmawan Media. Udah lama nggak bikin video lagi dan sekarang akhirnya kita bikin video lagi. Dan sekarang pembahasannya adalah financial check up. Sehat gak sih dompet kamu? Jadi sekarang kita ngecek bagaimana kesehatan finansial kita, teman-teman. Kalau kita sakit, kesehatan diri kita ini kita harus pergi ke dokter. Kita melihat medical check up, apakah ada yang sakit dari dalam organ tubuh kita, teman-teman. Tapi ternyata di dalam keuangan itu juga ada yang namanya financial check up. Supaya kita tahu posisi keuangan kita sedang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi sehat. Seperti itu. Jadi kita perlu untuk periode tertentu kita berhenti sebentar untuk mengecek bagaimana kesehatan finansial dari keuangan kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah banget. Kalian hanya perlu tahu. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah liabilitas, yang ketiga adalah ekuitas. Kita bahas satu persatu ya. Secara singkat, yang pertama kita harus tahu aset. Jadi contoh simpelnya kita bisa nilai kesehatan kita dimulai dari aset. Contoh, apa yang kita milikin? Kendaraan, rumah, atau cash, atau saham, atau obligasi, deposito, atau kontrakan, atau bisnis. Itu kalian coba nilai berapa nominal totalnya. Lalu, kalian review lagi hutang total dari teman-teman. Oh, contoh ya, ini contoh. Oh, ternyata saya punya mobil senilai 100 juta, rumah senilai 500 juta, dan tabungan senilai 100 juta. Jadi total aset kalian ada 500 juta, rumah, ada mobil 100 juta, dan tabungan 100 juta. Jadi totalnya ada 700 juta. Aset kalian ada 700 juta, lalu kalian lihat berapa total liabilitasnya. Liabilitas itu adalah apakah masih ada dari aset tadi yang memiliki hutang. Contoh misalkan rumah masih ada hutang, mobil juga masih berjalan hutang, kalian hanya punya tabungan 1 juta. Jadi di total hutangnya masih 300 juta lagi. Jadi kalian bisa mendapatkan total equity. Equity itu adalah nilai bersih kalian. Nilai bersih keuangan kalian. Jadi contoh tadi ya, total aset 700 juta, namun hutangnya masih 300 juta lagi. Jadi equity-nya adalah 400 juta. Nilai bersih kekayaan teman-teman adalah 400 juta. Apakah itu sehat? Of course, itu sehat. Sudah mencapai nilai positif itu sudah bagus ya teman-teman. Jadi artinya kalian memiliki aset positif, nilai bersih yang positif untuk keuangan kamu. Namun tidak cukup sampai situ aja. Kita juga harus mereview kembali cash flow-nya untuk menutup sebuah liabilitas angsuran tiap bulan yang berjalan, apakah itu mampu tertutup atau enggak. Karena kalau cash flow-nya tidak menutup dari total angsuran tiap bulan, itu juga nanti percuma, akan asetnya akan hilang juga, disita. Seperti itu. Jadi ada dua tipe komponen untuk melihat check up keuangan, yaitu posisi keuangan, dan yang kedua adalah cash flow-nya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi saya ulang lagi, poin pentingnya adalah kita harus tahu aset kita berapa. Coba teman-teman review posisi keuangan teman-teman. Oh, kamu punya apa aja? Saya punya tanah, saya punya rumah, saya punya ini, total semuanya berapa, nominal harga saat itu, pasaran saat itu semuanya berapa. Itu adalah aset teman-teman. Aset finansial teman-teman. Ketika nilainya sudah ada, kalian juga totalkan hutangnya. Masih ada hutang berapa? Jadi aset dikurangin hutang sama dengan kekayaan bersih teman-teman. Lihat apakah hasilnya positif atau negatif. Jadi kalau negatif, contoh misalkan total asetnya dia 500 juta, tapi liabilitasnya, hutangnya masih 700 juta. Artinya dia minus 200 juta. Itu sangat amat tidak bagus untuk posisi keuangannya. Jadi kalau semua asetnya diambil, dia masih punya hutang 200 juta. Itu sangat amat buruk ya posisi keuangan seperti itu. Paling enggak posisi keuangannya sudah positif dulu. Lalu selanjutnya teman-teman harus review cash flow-nya, cash flow bulanannya, untuk bisa surplus membayar dari angsuran dari liabilitas yang masih berjalan. Ketika itu tertutup, baru posisi keuangan ini juga aman.
Seperti itu. Jadi ada dua komponen, posisi keuangan dan juga cash flow. Ini dua-duanya harus saling aman. Kalau posisi keuangan sudah surplus, sudah positif, tapi cash flow-nya masih negatif, nanti asetnya juga akan kesita, tidak mampu bayar. Kalau misalkan asetnya negatif, terus cash flow-nya positif, itu juga mengkhawatirkan karena akan membutuhkan waktu yang panjang untuk menutup dari gap hutang yang besar melebihi aset. Seperti itu. Jadi simple seperti itu teman-teman. Ada dua kunci yang harus teman-teman pahami untuk menilai posisi keuangan saat ini. Kalian bisa praktekkan di rumah dan coba di kotak-kotak kalian, sudahkah posisi keuangannya sudah positif dan juga apakah cash flow-nya juga sudah positif. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.